Selatan meliputi 28 reaktor atau PLTN, ada satu reaktor riset, satu fasilitas fabrikasi bahan bakar nuklir, dua fasilitas iradiasi skala besar, dan dua fasilitas disposal limbah radioaktif. Eh, gambar di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan ini merupakan sebaran fasilitas nuklir yang ada di Korea Selatan. Dari 28 power reactor yang mereka miliki, ada 24 reaktor yang beroperasi, dua reaktor yang sedang proses konstruksi, itu ada di Sinpori 5 dan 6, kemudian dua reaktor yang sedang proses decommissioning, itu ada Wolsong 1 dan Kori 1. Nah, selanjutnya ada SETT yang merupakan singkatan dari Nuclear Security Research Test and Training Facility. Di sana mereka memiliki 3 fasilitas training eh, yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan proteksi fisik. Yang pertama ada SETT-TB1 atau External Physical Protection Training and Test Facility. Yang kedua ada SETT-TB2, Internal Physical Protection Training and Test Facility. Kemudian ada SETT-CAS atau Central Alarm Station. Fasilitas dengan luas 19.000 meter persegi. Ini kayaknya dibangun, kalau nggak salah kemarin itu biaya konstruksinya sebesar 2.240.000 dolar, dan waktu konstruksinya selama 10 bulan, dimulai dari bulan April 2013 sampai Februari 2014, di mana tujuan pembangunan fasilitas training ini untuk menjamin efisiensi dan efektivitas implementasi proteksi fisik. Kemudian untuk mendukung nuclear security melalui kerjasama antara industri, akademisi, dan lembaga penelitian. Kemudian yang terakhir untuk memperkuat rezim keamanan nuklir nasional di Korea Selatan. Kemudian fasilitas training yang pertama ada SETT-TB1, External Physical Protection Training Test, terdiri dari 4 sektor. Di sektor pertama ada Radiation Portal Monitor and Access Control System. Kemudian di sektor 2 ada sistem proteksi fisik konvensional. Kemudian di sektor 3 ada sistem proteksi fisik yang sudah advance. Kemudian di sektor 4 ada Intrusion Simulation and Destructive Testing System. Kemudian di SETT-TB2, Internal Physical Protection Training and Test Facility, memiliki 3 ruang training. Ada Detection Equipment Room, kemudian Access Control Equipment Room, dan Tabletop Exercise Room. Kemudian di fasilitas training yang ketiga ada SETT Central Alarm Station. Ruang training ini memiliki 3 fitur utama, yaitu ya sistem manajemen deteksi intrusi atau penyusup, kemudian sistem manajemen video, dan sistem 3D virtual reality. Nah, berikut adalah exercise atau latihan yang kami lakukan di fasilitas training proteksi fisik yang mereka miliki. Yang pertama ada exercise pengujian performa Active Infrared atau AIR di area SETT-TB1 di sektor 2 ini kalau nggak salah. Kemudian exercise pengujian performa Passive Infrared atau PIR di area SETT-TB2, dan yang terakhir ada pengujian performa beberapa jenis access control dengan biometrics. Kemudian materi kelima yang kami dapat tentang pengenalan daur bahan bakar nuklir atau nuclear fuel cycle. Daun bahan bakar nuklir merupakan serangkaian proses yang dilalui oleh bahan bakar nuklir dari proses ekstraksi, ditambang, kemudian ada konversi, pengkayaan, fabrikasi, pemanfaatan di reaktor, kemudian spent fuel management. Dari spent fuel management bisa dilimbahkan atau di reprocessing. Kemudian, seperti yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya tadi, daun bahan bakar nuklir mencakup seluruh proses mulai dari penambangan, pemurnian, konversi, pengayaan, fabrikasi bahan bakar nuklir, penggunaan dalam reaktor, hingga pengelolaan spent fuel. Nah, yaitu mengimplementasikan safeguard pada fasilitas-fasilitas daun bahan bakar nuklir
untuk memastikan bahwa bahan nuklir yang digunakan itu hanya untuk tujuan damai. Nah, semua fasilitas yang masuk di daur bahan bakar nuklir itu terkena safeguard kecuali di fasilitas mining dan refinery. Kemudian eh, kalau yang di bawah additional protocol itu EIM diberikan hak akses yang lebih luas terhadap informasi dan lokasi-lokasi di dalam suatu negara, termasuk semua bagian fasilitas yang masuk dalam daur bahan bakar nuklir, mulai dari tambang hingga lokasi pelimbahan, eh, lokasi limbah bahan nuklir. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arisha. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya terkait Korea Currency Safeguard. Pada tahun 1957, Republik Korea atau ROK itu tergabung bersama IAEA. Selanjutnya, pada tahun 1975, ROK meratifikasi perjanjian NPT dan mengimplementasikan Comprehensive Safeguard Agreement. Maaf, Bu Kemudian Kesi, pada boleh tahun di 1997, mute ininya, yang Bu Kesi kayaknya double ya suaranya. inspeksi di Oh ya. ROK mulai dilakukan. Barulah pada tahun 1999, ROK menandatangani additional protokol dan pada tahun 2004 additional protokol di Korea mulai berlaku. Pada tahun 2006, KNAK itu berdiri. Selanjutnya pada tahun 2008, ROK memulai perjanjian Broader Conclusion. Dan selanjutnya pada tahun 2011, lembaga NSSC atau Nuclear Safety and Security Commission berdiri. Dan pada tahun 2015, ROK memulai perjanjian SLA atau State Level Safeguard Approach. Dan pada tahun 2024, ROK memperbarui perjanjian SLA. Berikut merupakan struktur organisasi SSAC yang berjalan di ROK, di mana ROK memiliki lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan nuklir di negara tersebut dengan nama NSSC. NSSC ini berperan dalam mengawasi dan mengatur semua aspek yang berkaitan dengan energi nuklir. NSSC bekerja sama dengan IAEA dan negara bilateral NCA. Kemudian, ROK memiliki lembaga yang berfokus pada penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan keselamatan nuklir di Korea Selatan, yaitu KNAK. KNAK ini tuh diberikan kepercayaan oleh NSAC untuk meninjau dan menginspeksi baik itu dari segi safeguard, export control, dan proteksi fisik untuk setiap MBA atau LOF. Kemudian fasilitas-fasilitas nuklir seperti KHNP, KNF, KRI, ataupun LOF memberikan laporannya ke KNAK untuk ditinjau dan selanjutnya diinspeksi. Di sini dapat dilihat bahwa fasilitas nuklir yang ada di RK itu ada sebanyak 47 MBA dengan Design Information Questionnaire yang telah tersubmit, dengan total LOF sebanyak 239 yang tersebar di seluruh ROK. KNAK juga memiliki fasilitas berupa virtual reality untuk mensimulasikan kegiatan verifikasi menggunakan metode ACPD atau instrumen optik genggam untuk memverifikasi keberadaan bahan nuklir bekas pada penyimpanan di bawah air. ACPD ini tuh biasanya digunakan oleh inspektur safeguard untuk memastikan bahwa jumlah bahan bakar nuklir yang disimpan sesuai dengan yang dideklarasikan. Materi selanjutnya yaitu pendahuluan untuk pengujian bahan nuklir. Berdasarkan karakteristiknya, sampel bahan nuklir itu terbagi menjadi dua jenis. Pertama itu yaitu bulk atau curah dan sampel lingkungan. Sampel dalam bentuk bulk digunakan untuk memverifikasi aktivitas nuklir yang dideklarasikan, sedangkan sampel lingkungan digunakan untuk mendeteksi aktivitas nuklir yang tidak dideklarasi. Adapun metode pengujian untuk sampel bahan nuklir ini terbagi menjadi dua cara, yaitu metode merusak ataupun tidak merusak. Metode merusak atau DA itu digunakan untuk menentukan kandungan bahan nuklir pada sampel dengan cara merusak bentuk fisiknya. Biasanya itu untuk menentukan massa, konsentrasi elemen, dan analisis isotop. Sedangkan untuk non-destructive analysis atau metode tidak merusak digunakan untuk mengkonfirmasi komposisi isotop dan kuantitas tanpa merusak sampel. Jika dilihat dari panah
Jika dilihat dari panah ini, pengukuran dengan metode merusak memiliki waktu pengujian yang lama, namun dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sedangkan untuk metode tidak merusak, waktu pengujiannya itu sebentar, namun tingkat akurasinya rendah. Berikut ini merupakan gambaran pengukuran bahan nuklir untuk sampel book di Kaynak. Pertama itu sampel dilakukan pretreatment di ruang analisis kimia. Selanjutnya dilakukan analisis konsentrasi di ruang yang sama menggunakan metode TGA atau Thermal Gravimetric Analyzer untuk menentukan rasio dari oksida dan uraniumnya. Ataupun juga dapat menggunakan ICP-MS atau Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry untuk mengetahui impuritisnya. Setelah itu dilakukan analisis rasio isotop di ruang analisis kimia menggunakan metode TIMS atau Thermal Ionization Mass Spectrometry ataupun alpha spectrometry. Setelah hasil analisis diperoleh, selanjutnya dievaluasi oleh tim khusus untuk memvalidasi informasi yang diberikan. Ini merupakan gambaran pengukuran bahan nuklir untuk sampel lingkungan di Kaynak. Pertama, dilakukan persiapan kit seperti kapas usap, sarung tangan, dan lainnya gitu untuk pengambilan sampel usap di ruangan keren. Selanjutnya dilakukan screening pada sampel usap menggunakan alat MMXRF atau CHF. Kemudian sampel dilakukan analisis partikel di ruang khusus dengan metode LGSIMS atau Large Geometry Secondary Ion Mass Spectrometry untuk mengetahui rasio isotop partikel uranium. Setelah itu dilakukan penjaminan kualitas di ruang clean room dengan menyiapkan sampel referensi untuk memvalidasi hasil dengan menggunakan alat SEM. Setelah itu hasil analisis diperoleh. Setelah hasil analisis diperoleh, selanjutnya dilakukan evaluasi pada aktivitas yang tidak dideklarasi oleh tim khusus. Ini adalah beberapa foto yang diambil pada saat kami mengunjungi laboratorium yang ada di Kaynak. Gitu. Pada hari ketiga dan hari keempat, kami full mengunjungi beberapa tempat, yaitu Korea Hydro and Nuclear Power, kemudian KRI, Korea Atomic Energy Research Institute, dan Hanbit Nuclear Power Plant. Dan selanjutnya untuk hari terakhir, dari pelatihan ini kami dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 personel, di mana setiap kelompok ini tuh diberikan tugas untuk mereview profil negara baru, menganalisis perjanjian yang relevan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan mengacu pada sheet yang diberikan oleh Kaynak gitu. Setelah grup discussion berakhir, barulah setiap kelompok itu menampilkan hasil karyanya. Udah. Sekian pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Arisya dan Ibu Kesi atas pemaparannya. Tadi membahas terkait Nuclear Non-Proliferation and Security ya, pelatihan di Korea. Ada beberapa hal yang menarik yang mungkin bisa didiskusikan nanti. Seperti tadi Bu Kesi menyampaikan pengalaman ada ancaman cyber di Korea, ini cukup menarik juga ya, mungkin bisa diskusikan nanti. Lalu juga tadi Bu Arisya menyampaikan tentang Korean Experience in Safeguard ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke narasumber terakhir pada siang hari ini, yakni Bapak Fajar. Apakah Bapak Fajar sudah siap, Bapak Fajar? Siap, Pak Septian. Oke, baik. Bapak Fajar, izin saya membacakan sedikit CV-nya dulu. Oh ini, maaf ini masih ya. Oke, nama lengkap Bapak Fajar Muhammad Ramadan, penempatan saat ini di fungsi layanan teknis pemanfaatan ketenagaan nukliran TPK-DPFK. Riwayat pendidikan S1 Teknik Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani ya. Lalu untuk riwayat pelatihan, pernah mengikuti pelatihan ini terkait kedaruratan ya Pak Fajar ya di 2021 dan juga di 2024 yang akan dipresentasikan ini
berkaitan dengan safeguard yaitu SSAC ya yang dilaksanakan di Jepang. Baik, Pak Fajar, 30 menit waktu dan tempat kami persilakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Septian dan Bapak Ibu sekalian. Izin saya share screen dulu. Siap. Bapak Ibu sudah terlihat jelas ya? Pak moderator jelas? Belum Pak. Ya udah. Udah ya. Ya, Komputer sudah saya dapat. nih kayaknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan kita di DPFK. Ini saya Fajar Muhammad Ramadan yang saat ini 2025 bertugas di tempat baru nih, layanan teknis pemanfaatan ketenaga nukliran. Ini lebih jelasnya lagi, kebetulan saya bertugas di bagian keselamatan ya. Yang di bawahnya ada keselamatan, perizinan, dan juga safeguard, termasuk limbah juga ya, yang sedikit kita masih. Nah, baik, pada siang ini siang menjelang sore, akan menyampaikan sharing tentang Regional Training Course tentang SSAC, State System of Accounting for and Control of Nuclear Material. Nah, ini pelatihannya diselenggarakan di Jepang. Next slide. Nah, baik, overview pelatihannya dilaksanakan di Jepang pada tanggal 25 November sampai 6 Desember. Jadi ini pelatihannya cukup ya, pelatihannya cukup lama ya, 2 minggu. Nah, jadi materinya sebenarnya sangat banyak, tapi kebanyakan teknis. Jadi sepertinya lebih cocok untuk diajarkan di diklat ya daripada untuk di-sharing. Jadi pada kesempatan kali ini paling saya akan sharing beberapa hal yang fundamental saja untuk mengenalkan bagaimana sih SSAC, bagaimana safeguard di internasional, bagaimana safeguard di kita ya. Baik, untuk pelatihan tujuannya tentu memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis nih kepada peserta pelatihan, kepada kita-kita di sini pada saat pelatihan eh, untuk membangun dan memelihara sistem akuntansi dan pengendalian bahan nuklir ya atau SSAC ya. SSAC itu intinya adalah sebuah sistem ya untuk memelihara sistem akuntansi dan pengendalian bahan nuklir dalam satu negara ya, satu state gitu ya. Pesertanya 25 orang dari Australia, Kamboja, Indonesia, typo saya. Iran, Jepang, Jordan, Kazakhstan, Korea, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ini sebenarnya ada negara-negara lain ya, dari Uni Emirat Arab, terus dari eh, Saudi Arabia, cuman ada beberapa yang tidak bisa hadir ya, jadi hanya 25 orang, ini tiap negara ada 2, sementara dari Indonesia ini saya doang nih 1 nih. Nah, pelatihan ini diselenggarakan dalam bentuk lecture, kuliah, lalu ada workshop, exercise, lalu tak lupa demo peralatan untuk pengukuran ya, untuk safeguard. Kemudian ada juga kunjungan ke fasilitas nuklir, ya, serta ke Hiroshima Peace Memorial Park. Nah, ini untuk overview pelatihannya, ini pelatihannya dalam 2 minggu, modulnya sebenarnya hanya 7 ya. Modul 1, Introduction to AIS Safeguard, Nuclear Material Accounting and Control, modul 3 tentang EPI, modul 4 Export Import, modul 5 kegiatan verifikasi IAEA, terus Facility Design Information, dan modul 7 itu tentang SSAC. Tapi di per satu modul ini sesinya ada banyak ya, ada 7 kali sesi, kadang sampai 5, lalu workshop dan exercise-nya banyak sekali. Jadi keterampilan kita sebagai petugas inventory ya terutama ataupun sebagai inspektur IAEA nanti benar-benar terasa ya. Oh ya, sebagai informasi, diklat ini tiap tahun ada. Jadi biasanya nanti kita dapat surat langsung dari JIA-nya ya, langsung kepada BRIN. Nanti ada invitation dan sebagainya. Jadi tiap tahun sepertinya ada nih. Jadi nanti eh, pasti melalui kedeputian Pak Edi Giri ya kalau nggak salah sekarang. Ya, baik. Nah, ini kebetulan pada saat training di sana juga ada sharing session untuk tiap member state. Nah, ini foto saya ini cuman kecil nih nggak kelihatan nih. Nah, ini kebetulan mengisi juga untuk sharing session tentang safeguard di Indonesia, khususnya karena pengurus MBH RIF, jadi yang saya jelaskan spesifik tentang RIF, lalu legal basisnya tentu banyak ya.
Dan ini yang menarik nih, ada di JIA ini ada orang Indonesia nih, Pak Victor. Kemudian ini di IAEA ada orang Indonesia juga ternyata yang bekerja di Tokyo nih, Ibu Yoshi. Nah, jadi di sana meskipun saya peserta Indonesia sendirian, tapi alhamdulillah masih bisa ngobrol bahasa Indonesia nih sama pengajarnya. Baik. Ya, gini kita santai aja ya Bapak Ibu. Mau sambil ngopi, sambil cemilan, tapi saya tidak bisa menyediakannya. Mohon maaf. Baik, lanjut. Pertama-tama tentang safeguard pasti dilatar belakangi oleh ini ya, peristiwa yang tentu sangat menarik ya, menjadi titik balik daripada safeguard. Ini karena eh, kemarin sempat berkunjung juga ke Hiroshima Peace Memorial Museum ya, jadi ini kita eh, muhasabah lah ya, mau bulan Ramadan ya, kita muhasabah tentang peristiwa bom atom Hiroshima nih. Nah, ini bom atomnya bernama Little Boy. Ini ternyata bahan bakunya uranium 235 ya, uranium 235. Kurang lebih 64 kilogram, daya ledaknya 15.000 ton TNT nih. Nah, sementara efisiensinya padahal hanya 1,38%, tapi eh, kejadian ini menewaskan sekitar 140.000 orang pada akhir tahun 1945 ya, pada 6 Agustus 1945. Nah, memang kejadian ini menjadi titik balik. Eh, Tadi kan dari terima kasih kepada Bu Kesi dan Bu Arisa ya, tadi tentang NPT sudah dijelaskan juga sejarahnya NPT-nya tahun berapa gitu ya. Nah, sekitar tahun 70 tadi ya. Nah, setelah ini barulah ada pidato Eisenhower tentang Atom for Peace. Nah, inilah gitu ya. Lalu selanjutnya setelah Hiroshima ada peristiwa bom atom Fat Man Nagasaki. Ini bahan bakunya plutonium 239, beratnya lebih sedikit, kurang lebih 6,2 kilogram dari sumber yang saya cari ya. Ini mohon maaf saya tidak mencantumkan sumbernya nih. Kalau fotonya ini dari Nagasaki Museum ya. Daya ledaknya lebih superior ya, 21.000 ton TNT. Pada 9 Agustus 1945 menewaskan sekitar 74.000 orang. Nah, ini eh, daya ledaknya lebih tinggi, tapi korbannya lebih sedikit. Karena ternyata eh, ceritanya itu dia agak meleset sedikit ya. Nggak tahu kena angin apa gimana ya, Alhamdulillah jadi lebih sedikit ya. Nah, lanjut nih. Kita sesi muhasabah lagi nih. Misal, di sini ada, ini yang menarik Bapak Ibu ya, ada satu website, Nukemap. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal, mungkin ada yang sudah pernah mengakses atau belum. Nah, ini kita bisa memvisualisasikan bagaimana kalau bom nuklir itu terjadi di daerah kita nih. Nah, ini saya coba bantu nih untuk muhasabah nih. Memvisualisasikan, coba misal ya, misal kita nggak ikut NPT, Indonesia nggak ikut NPT, ternyata gedung IRM ini mencoba memproduksi senjata nuklir, karena kita punya spent fuel ya, plutonium, kita pisahin, kita bikin senjata nuklir atau di ini ya, di PLR mungkin ya, kan spent fuelnya banyak ya. Misal itu ya, misal. Tolong kalau yang merekam jangan ini ya, jangan disebarluaskan ya. Ini misal ya. Eh, Lalu kemudian musuh-musuh kita tahu ternyata kita bom nuklirnya lebih canggih nih. Nah, kemudian dilemparlah gedung IRM ini. Ini saya titiknya gedung IRM ini kalau nggak salah ya. Dilempar bom atom yang kekuatannya ya seperti Hiroshima bom lah ya. Nah, ini nih. Bisa kelihatan ya, ini dampaknya. Ini yang kuning dan merah ini sudah pasti rata dengan tanah. Lalu yang hijau ini area radiasi, abu, kuning. Ini kalau rumahnya di sekitar Pengasinan, Bukit Dago mungkin sudah hancur ya. Tapi tidak rata dengan tanah, tapi hancur ya. Dan sementara ini area abu-abu ini yang paling luar, ini yang paling minimal kerusakannya. Jadi Batan Indah kayaknya ini ya, eh, tidak tidak rata dengan tanah, tapi mungkin hancur ya. Minimal di sini tulisannya tuh kaca-kaca pecah minimal minimal itu Pak. Jadi peristiwa peristiwa yang tadi menjadi muhasabah bagi kita. Alhamdulillah kita waktu itu ikut tanda tangan NPT, Indonesia sudah terfikirkan ya. Jadi kita ingin negara kita ini menggunakan eh, energi nuklir dengan tujuan damai. Begitu. Baik. Ini terkait safeguard nih. Tentu mengapa safeguard ini ada, tujuannya seperti apa. Nah, ini yang pertama agar kita bisa mengetahui atau mendeteksi atau mengetahui. Pertama, penyalahgunaan bahan nuklir yang sudah dideklarasikan. Kita deklarasi bahan nuklir deplesi, enrich buat jadi
buat jadi energi, tapi ternyata disalahgunakan gitu ya. Ternyata yang ada di IRM mau ambil cesium, ternyata plutoniumnya diambil dikit-dikit gitu ya. Itu disalahgunakan. Itu terdeteksi dengan ada safeguard gitu ya. Lalu yang kedua, mendeteksi proses atau produksi bahan nuklir yang tidak dideklarasikan. Atau ada hal-hal yang nggak kita ngomong nih, kita nggak transparan. Nah, ini dengan adanya safeguard, nah, mereka bisa tahu gitu ya. Yang ketiga, mendeteksi bahan nuklir atau aktivitas terkait yang tentunya yang tidak terdeklarasikan, yang disembunyi-sembunyikan nih ketahuan. Nah, baik. Lalu ini ada gambar nih, yang tadi juga mirip-mirip dengan yang dijelaskan oleh Bu Casey ya, tentang nuclear full cycle, mulai dari konversi, fabrication, reaktor, kemudian intern storage, sampai reprocessing atau malah di disposal. Lalu ada enrichment, di sini ada R&D juga, tapi R&D dengan nuklir material, dan juga LOF, ini semuanya diatur dalam safeguard. Artinya semua uranium, bahan bakar, bahan nuklir, nah nanti wajib masuk buku gitu ya, untuk yang tanda merah. Nah, sementara yang tanda ungu ini ada expanded coverage, jadi ada tambahan ya, dalam protokol tambahan seperti di saat penambangan, processing sampai dia nggak belum jadi impuritasnya masih tinggi gitu ya. Terus ada research and development without nuclear material yang tanpa menggunakan bahan nuklir tapi masih berkaitan gitu ya. Nah, kemudian dan juga ada eh, produksi dari nuclear full cycle related item ya. Nah, ini hanya sedikit saja sejarah safeguard di Indonesia. Jadi 1970 kita ikut menandatangani NPT dan diratifikasi perjanjian NPT-nya ya menjadi UU nomor 8 1978. Kemudian 1980 kita menandatangani Safeguard Agreement. Ini nomornya INSURS 283. Lalu tahun 99-nya kita tanda tangan juga berkomitmen menambah komitmen kita ya. Adendum 1 tentang additional protocol. Jadi kita CSA dan additional protocol. Lalu 2023 kita ada integrated safeguard. Integrated safeguard itu yang tadi digambarkan di bagian tadi. Nah, baik. Ini tentang SSAC nih. SS pertama kita pengen tahu dulu SSAC definisinya merupakan sistem yang terdiri dari semua komponen yang membantu State Regulatory Authority melaksanakan tanggung jawab terhadap pengendalian bahan dan akuntansi bahan nuklir. Nah, ini banyak yang beranggapan, oh SSAC ini kayaknya cocoknya untuk SRA saja nih, untuk para inspektur Bapeten atau orang-orang yang di Bapeten lah, karena kan mereka State Regulatory Authority ya. Tapi ternyata SSAC ini juga ada levelnya ya. Jadi misalkan ini ada state level satu negara. Ini peran dari SRA di sini banyak. Ini peran dari Bapeten lah kalau kita badan pengawasnya ya. Pertama perannya untuk meregulasi dan mengendalikan ya aktivitas terkait nuklir. Ada aturan-aturannya mulai dari perizinan, ya licensing, kemudian SIB dan sebagainya. Terus ya tentu yang kedua provide correct and complete information. Jadi informasi yang diberikan kepada IAEA harus kita berikan sebenar-benarnya ya dan selengkap-lengkapnya. Lalu yang ketiga facilitate IAEA and clarification. Ini yang kedua dan ketiga sama nih di facilitate level juga. Nah, cuman kita nih sebagai orang DPFK, orang fasilitas, orang BRIN, nah kita punya peran di dalam SSAC yaitu account for and control of nuclear material. Jadi kita punya peran dalam hal pengukuran, dalam hal pembukuan. Nah, kita bisa karena yang memiliki fasilitas itu kan kita gitu ya. Jadi peran kita dalam SSAC ya ini, kita mengimprove pembukuan kita mengimprove pengukuran kita agar verifikasi lebih pasti, lebih bagus. Nah, itu yang bisa kita lakukan yang menjadi peran kita dalam SSAC. Baik. Nah, ini implementasi safeguard mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah pernah ikut pelatihan safeguard pasti kurang lebih sama paham tentang hal ini. Nah, ini di kita BRIN ini sebagai operator, Bapak Ten ini sebagai SRA, badan pengawas itu ya. Jadi ini contohnya kalau ada deklarasi EPI, ini kan nanti bulan Maret ya ada inspeksi EPI, itu saatnya dia quality control ya. Karena nanti biasanya kita akan mengirimkan deklarasi kita untuk tahun kemarin ya.
Nah, kita kirimkan deklarasinya, kemudian mereka mencek ya, quality control, bisa datang ke sini atau bisa online. Yang penting dilakukan kegiatan quality controlnya. Dan kemudian deklarasinya dikirimkan ke IAEA. Lalu nanti ada waktunya IAEA verifikasi. Verifikasi datang ke fasilitas kita untuk cek. Ini IP-nya berarti CA, complementary access, atau malah kalau di sini ceritanya adalah pembukuan bahan nuklir, laporan-laporannya dicek semua. Nah, setelah verifikasi selesai, lalu IAEA akan mengirimkan statement melalui kepada SRA. Nah, nanti disampaikan juga ke kita. Jadi apakah inspeksinya, apa yang terjadi, lengkap, bagus atau tidak, nah, itu ada hasilnya. Itu implementasi safeguard, implementasi SSAC ya di kita. Nah, lebih dalam lagi nih, kita lihat beberapa bahan nuklir yang tersafeguard. Jadi, sebagaimana kita tahu bahan nuklir kan ada uranium, plutonium, thorium. Nah, uraniumnya ternyata dalam cerita proses tadi ya, yang disampaikan oleh Bu Casey, ada jadi enrich, ada dari natural uranium gitu ya, dari alam penambangan natural uranium, kemudian pengkayaan jadi enrich, nah sisanya nanti terdepresi ya. Nah, ini yang berwarna hijau, ini di safeguard hanya jika komposisi dan kemurnian bahan nuklir sudah sesuai dengan untuk proses pengayaan atau fabrikasi. Jadi kalau natural uraniumnya sudah sesuai kemurniannya untuk dikayain, pengayaan, nah itu wajib masuk safeguard. Atau ternyata nggak pakai enrichment, langsung dijadikan full fabrication, langsung jadi bahan bakar. Nah, itu wajib safeguard gitu ya. Sementara yang warna merah ini, nah ini wajib masuk buku ya. Nah, kalau nggak masuk buku yang sebelum kemurniannya belum sampai, gimana ya? Itu diatur dalam EP. Ya. Jadi ini semuanya komprehensif, integrated safeguard komprehensif. Baik. Nah, ini bagan yang sama, isinya agak beda sedikit. Nah, ini konsep dalam akuntansi bahan nuklir. Nah, ini kita kan ada di sini ya, fasilitas. Nah, fasilitas mengirimkan report, laporan kepada ini SSAC di sini Bapeten ya. Kita melaporkan, misalkan ada transaksi eksternal kan ya, bahasanya ICDMT dan ICR gitu kita laporkan kepada regulatory. Kemudian regulatory nanti cek licensing and control, lalu kemudian mengirimkan laporannya ke IAEA gitu ya. Nanti juga ada inspeksi, bisa PIV, book inspection, bisa DIV, bisa CA, itu boleh. Nanti peran kita di sini berdua nih sama Bapeten, pasti perannya yang tadi yang memfasilitasi inspeksi IAEA dan juga memberikan informasi yang sebenar-benarnya, selengkap-lengkapnya. Konsepnya begitu ya. Nah, ini lebih detailnya nih, reporting unit untuk pelaporan itu pasti unit bahan nuklirnya dalam batch ya. Lalu di sana ada ininya, ada formnya. Jadi maksudnya dalam bentuk apa dia, misalkan bahan nuklirnya serbuk, padat, potongan plat, cair, gas, mungkin gitu ya. Lalu ada struktur untuk eh, melakukan akuntansi bahan nuklir, ada di mana di situ ada MBA, Material Balance Area, ada KMP, Key Measurement Point, lalu ada periode untuk laporan ya, periode pembukuan ini. Seperti MBR kan, MBR periodenya dari PIV menuju PIV lagi. Nah, ini reportnya ada PIL, ICR, MBR, Concise Note. Nah, ini untuk textual report untuk label dan XML only. Nah, kita MBR ya, Material Balance Report. Itu untuk akuntansi bahan nuklir, untuk safeguard CSA ya, kalau bahasa di sana ya, bahasa di SSAC, Comprehensive Safeguard Agreement. Nah, ini untuk protokol tambahan. Nah, protokol tambahan itu untuk apa sih, gitu ya? Kan tadi Safeguard Agreement CSA, ini Information Circular 283 cuma bisa memberikan akses hanya dari mulai konversi sampai waste storage, termasuk R&D ya. Nah, selain itu, berarti kan ada kesenjangan informasi ya. Kita nggak bisa minta data-data terkait
bahan nuklir sebelum proses konversi. Nah, makalah ada EPI. Jadi dia mengisi kesenjangan informasi yang diberikan oleh CSA. Lalu dia meningkatkan akses ke lokasi deklarasi. Nah, ini misalkan lokasi dideklarasikan tambangnya di mana, dia bisa akses ke sana sekarang. Kalau dulu kan nggak bisa nih, karena hanya CSA. Kalau kita nggak tanda tangan EPI, dia nggak bisa. Lalu meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi bahan nuklir dan aktivitas terkait. Nah, ini protokol tambahan. Ini mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu. Protokol tambahan di sini ada banyak artikel 2 ini terkait. Jadi 2A1 sampai 2A10, malah 2B. Tapi kan karena kita ini instansi pemerintah, jadi kita hanya fokus di 2A ya, sebagai fasilitas. Kalau Bapeten mungkin dia ngisi juga 2B. Nanti disatukan oleh Bapeten. Yang artikel 3 ini tentang timeline-nya. Jadi eh, misalkan di sini ada yang ramai ini. Oh, ini 2A10 nih. Nuclear Full Cycle Plan, 10-year period. Misalkan kemarin pada saat Coffee Morning kan ya, kita lihat ada bagan dari Pak Direktur rencana kita 5 tahun ke depan. Misal di sana ada rencana eh, mau bikin reaktor nuklir, misal ada rencana di situ. Nah, ini kita bisa mulai masuk happy untuk inisialnya. Sudah bisa. Nah, misalkan nanti rencananya jadi nggak jadi, ya nggak apa-apa. Nanti masukkan lagi di happy. Nggak jadi masalah. Ya, baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Selanjutnya, ini ada aktivitas verifikasi setelah kita memberikan laporan kepada Badan Pengawas meneruskan ke IAEA. Nah, ada aktivitas verifikasi yang dilakukan oleh IAEA. Nah, ini pada singkatnya 3 ya, ada DIV, inspeksi, dan complementary access. Nah, ini DIV sendiri untuk memverifikasi hal-hal yang ada di desain information questionnaire yang kita pernah beri ke IAEA pada saat pembangunan fasilitas gitu ya. Jadi misalkan saat kita bangun fasilitas IRM, ceritanya buat lab 135 untuk preparasi, tapi ternyata ada yang lain lagi. Nah, itu bisa kita tambahkan atau diverifikasi dulu, ternyata ada yang lain lagi di situ. Nanti bisa ditambahkan atau seperti apa. Lalu yang kedua, inspeksi. Nah, ini inspection di sini berkaitan dengan pembukuan ya. PIV gitu biasanya kita. Jadi pembukuan kita apakah sudah bagus? Ini kelihatan nih, ini kan ada MAF nih. Material unaccounted for. Jadi yang aneh-aneh gitu ya, masuk MAF. Nah, itu diinspeksi, kemudian nanti dilaporkan nama IAEA ke Departemen Safeguard. Mereka ternyata cek gimana nih MAF-nya, kok kalau kegedean ini ada yang aneh nih, nanti inspeksinya makin sering. Nah, makin sering mereka datang ke sini jadi nantinya. Nah, untuk yang ketiga ini CA, Complementary Access. Kita terkait dengan EPI, mereka bisa minta akses untuk ke lokasi tertentu yang terlebih dahulu info dulu ke kita. Baik. Ini lalu, nah ini juga aktivitas verifikasi ya. Nah, ini kita coba rangkum ya. Misalkan, misal berdasarkan kegiatan fasilitas ya, berdasarkan si fasilitas ini sekarang dalam tahap apa gitu. Misalkan fasilitas kita sekarang sudah di operation, maka di sana nanti IAEA akan melakukan inspeksi TIV karena masih ada bahan nuklir di situ. TIV juga bisa untuk mencocokkan apakah fasilitas yang beroperasi sekarang masih sesuai dengan desainnya atau ada modifikasi atau ada apa gitu. Kemudian CA, Complementary Access, ngecek untuk biasanya kalau di IRM sering sekali men-swab ini ya, inlet 101. Atau kalau misalkan sedang shutdown, ini shutdown juga masih inspeksinya full, tiga-tiganya, karena bahan nuklirnya masih ada. Ya, bahan nuklirnya masih ada. Atau mungkin pada saat nanti IRM ini bahan nuklirnya semuanya udah nggak ada, udah habis. Udah habis, dipindahkan karena mau decommissioning. Nah, IAEA masih tetap ke sini untuk melakukan DIV dan juga CA. Sampai nanti terakhirnya decommissioning
for safeguard purpose. Jadi meskipun udah decommissioning, bahan nuklirnya udah nggak ada, tapi hot cell-nya masih ada, tetap masih biaya masih ke sini. Atau minimal bapeten masih ke sini. Gitu. Nah, kebalikannya kalau misalnya kita mau bikin yang baru ya, fasilitas baru, nah itu CA dulu, kemudian nanti pada saat planning di IP, sebelum ada nuklir material, inspeksi belum ada. Baik, begitu. Izin Pak Fajar 5 menit lagi ya. Siap, 5 menit lagi. Baik, pas ini terakhir nih. Gimana ini 5 menit ini terakhir? Nah, ini penutup ya. Nah, ini dalam ketenaga nukliran kita sering mendengar ya tentang safety, security, dan safeguard. Nah, ini ketiga hal yang saya harap selalu berjalan seiringan ya. Tidak ada satu yang dipentingkan dari yang lainnya. Jadi beririsan dan kita harapnya ada di tengah kita. Jadi kita tahu tentang safety-nya, tahu tentang safeguard-nya, tahu tentang security-nya, dan dalam riset, dalam mengoperasikan fasilitas semuanya seiring tiga-tiganya beriringan. Nah, kita tahu safety itu bahwa safety tentang keselamatan, dia melindungi pekerja, lingkungan, keluarnya, dan lebih umumnya melindungi masyarakat ya. Dalam ketenaga nukliran, radiasinya diharapkan melindungi kita, para pekerja radiasi, diharapkan dapat melindungi lingkungan, diharapkan juga dapat melindungi masyarakat. Nah, sementara untuk security, nah di sini dia mengamankan, menjaga, melindungi aset, gedung beserta isi, bahkan tadi Pak Sukron tentang forensik juga ya. Ini sudah dalam sekali. Kemudian dia mengatur akses, ya, dia intinya melindungi kita dari ancaman-ancaman dari luar, dari dalam. Nah, itu tentang security. Nah, sementara safeguard sendiri, kita di sini tugasnya melindungi komitmen kita. Kita sudah berjanji, kita sudah menandatangani perjanjian kita tentang penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai. Itu komitmen kita. Nah, agar tidak ada lagi kejadian seperti Hiroshima, seperti Nagasaki, seperti Uni Soviet, dan sebagainya. Dan akhirnya komitmen kita ini tentunya dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia ya. Ya, intinya di situ lah ya pokoknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian presentasi dari saya. Marhaban ya Ramadan, mangga kembalikan kepada Pak Setia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak atas paparannya Bapak Fajar. Jadi tadi hasil muhasabahnya Pak Fajar ya, alhamdulillah ya Pak. Jadi kita FPT itu ya. Alhamdulillah. Pak Fajar menutup paparan hari ini, narasumber terakhir. Mungkin kita kasih applause dulu mungkin ya Bapak Ibu untuk para narasumber. Applause online juga boleh, applause online. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang para narasumber yang sudah memberikan paparan. Semoga ilmu yang telah tadi di-share ya bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita ada waktu sekitar 45 menit, ini masih cukup banyak waktunya. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, tapi mungkin saya mau kasih kesempatan dulu untuk para penanggap ya. Para penanggap ya. Udah jempol yang Pak Ajre. Iya. Hah? Ya, mungkin saya mau ngasih waktu dulu untuk para penanggap. Ini ada senior-senior kita dari yang sudah berpengalaman di bidang safeguard seperti Pak Agus Sunarto, Pak Imron, Pak Santo. Mungkin ada yang mau memberi pertanyaan atau saya komentar? boleh. Oh ya, silakan Pak Imron ya, boleh Pak. Ya, Silakan, untuk Sukron ya saya nggak setuju ya kalau PIIL menjadi NNFL, National Nuclear Forensic Laboratory. Ya itu namanya budaya safeguard itu bagaimana kita itu mengkeep bahan nuklir yang punya gitu. Bukan untuk diobral. Saya pikir NNFL itu ya database saja, uranium 235, energinya berapa, terus gitu-gitu sampai thorium.
Bukan artinya bahan nuklir yang di MPA itu dikumpulin jadi NNFL ya. Untuk Arisa coba dicek ya, benar nggak Korea Selatan gabung IAEA tahun 57? Karena tahun 53 itu Korea Selatan masih perang loh sama Korea Utara. Untuk Casey, ini saya ingin nanya M FMCT ya, Fissile Material Cut-off Treaty ya. Ini barang baru buat saya, latar belakang terbentuknya gimana, tujuannya apa, siapa aja anggotanya, kapan berlaku. Untuk Fajar ya, coba belajar tentang signifikan quantity ya. Kalau plutonium 6 kilo mah nggak bisa meleduk atau. Coba deh, tadi dibilang little boy plutoniumnya 6 kilo, nggak meleduk kalau 6 kilo mah. Coba ya, signifikan quantity belajar itu apa? Untuk plutonium berapa kilo? ICDMT mah nggak dilaporin ya Fajar. Udah dari saya segitu. Nah, baik Pak Imron, terima kasih atas masukan, ada sanggahan juga dikit tuh ya sama pertanyaan. Mungkin ada komentar dulu dari Pak Sukron mungkin ada Mau ini ya jawab pertama ya. ini. Ya, baik terima kasih Pak Imran atas ketidaksetujuan ini emang penting nih ya. Ada yang tidak setuju dalam forum diskusi ini bagus sekali. Eh, Mungkin tadi mohon maaf saya menyampaikannya salah ya. Jadi maksud saya PIL ini ditranslate menjadi NNFL ini maksudnya NNFL itu kan National Nuclear Forensic Library Pak. Jadi belakangnya itu library L-nya itu library. Library atau database Pak, database nasional forensik nuklir. Nah, tujuan library-nya ini adalah untuk jadi pembanding. Misalnya kita nemu nih bahan nuklir, terus udah kita analisis pakai forensik, terus kita bandingin nih dari library Indonesia ini punya bahan apa aja gitu. Nah, kenapa saya bilang PIL terus tanda panah NNFL atau ditranslate dari PIL ke NNFL? Karena untuk membuat library itu pasti kita butuh database kan Pak. Nah, kalau misalnya dari negara lain tuh mungkin ada yang safeguardnya tuh nggak sebagus Indonesia gitu. Sedangkan di Indonesia ini udah bagus banget nih, safeguardnya udah lengkap dari hulu ke hilir, kita semua masuk ke PIL. Nah, kita udah punya nih database bahan nuklir nih apa saja. Nah, dari PIL itu kan kita ada origin bahan nuklirnya, terus kemudian jenis bahan nuklirnya apa. Nah, sebenarnya bukan diobrol sih Pak, tapi dari database itulah yang diambil ke dalam library tadi. Jadi database-nya safeguard, itu diambil sebagian informasinya, nggak semuanya, sebagian, karena kalau semuanya kan terlalu kompleks dan terlalu banyak ya Pak ya. Sebagian informasinya hanya jenis bahan nuklirnya apa, terus kemudian jenisnya itu kodenya apa, misalnya kode identitasnya jenis A, misalnya itu asalnya dari mana, kita beli dari Amerika misalnya. Nah, itu apa saja yang kita beli dari Amerika, misalnya ada yang bentuknya logam, ada yang bentuknya serbuk, ada yang enrich, ada yang depleted. Nah, kayak gitu nanti di translate gitu, misalnya informasi dari PIL itu ke dalam National Nuclear Forensic Library. Jadi bukannya bahannya itu kita apa misalnya kita sebarluaskan gitu, enggak sih Pak. Hanya kita buat database-nya, dan database ini juga nggak semua orang pegang gitu, hanya kita nih sebagai orang dari forensik nuklir, terus kemudian stakeholder lain misalnya Bapeten, dan juga misalnya stakeholder yang dibutuhkan, tapi nggak semua orang bisa pegang NNF kali ini. Nah, ini juga nanti mungkin berkaitan sama pertanyaannya Bu Dila, nanti bisa dijawab, atau Pak Santo tadi saya lupa, bagaimana model forensik nuklir yang sekarang gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukron atas jawabannya. Apa ada komentar dulu Pak Imron? Ya semua kan saya komentari, Arisa saya komentari, Oh ya, Casey saya komentari, Fajar saya komentari, apa oh ya, jawabannya? baik Pak. Baik, berarti kita lanjut ke Bu Arisya, mungkin ya bisa menjawab dulu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Imron terkait ya, Saya baik, silakan. izin menjawab tanggapan dari Pak Imron ya. Begini Pak, karena saya tuh mendapatkan materi ini tuh dari bahan ajar yang diberikan oleh pemateri, dan pemateri itu bilangnya tahun 1957, maka ya memang benar gitu, tahun 1957 Korea Selatan tepatnya gitu masuk bergabung ke dalam IAEA. Dan saya juga udah cross check, memang benar Pak tahun 1957. Mungkin Bapak ada info lain gitu Pak, untuk tahunnya? Apa lebih lama lagi gitu, tahun berapa, 1960 atau tahun berapa, saya juga kurang tahu karena dari materinya sih 1957 gitu Pak.
Terima Ya, kasih. ya nggak apa-apa kalau iya. Dulu saya dapat pelajaran sejarah tahun 53 itu Korea Selatan perang katanya sama Korea Utara gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang benar. Oh ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, baik. Ya, jadi penasaran aja karena tadi 53 perang gitu ya, Pak. Kok udah tergabung gitu ya sama YAYA. Oke, selanjutnya Pak Bu Kesi bisa jawab pertanyaannya tadi dari Pak Imron. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Imran. Izin menjawab tadi tentang FMCT ya, Pak. Visual Material Cut-off Treaty. Jujur ini juga hal yang baru buat saya, Pak. Saya juga baru dengar pertama kali saat mengikuti training. Eh, jadi FMCT itu merupakan salah satu vertical measure yang dimana vertical measure ini itu putus ya? Masih ada Bu Kesi Masih ada. suaranya? Oke. Di mana vertical measure ini diterapkan ke negara NWS, Pak, Nuclear Weapon State. Jadi negara-negara yang sudah memiliki senjata nuklir gitu. Jadi perjanjian ini tuh tujuan utamanya untuk membatasi jumlah bahan fisil secara global sehingga mencegah proliferasi senjata nuklir dan untuk berkontribusi dalam upaya perlucutan senjata global begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Kesi atas jawabannya. Terakhir Pak Fajar mungkin ya bisa menanggapi tadi sedikit pertanyaan dari Pak Imran. Iya, Pak Fajar. terima kasih Pak sudah mengoreksi. Ternyata benar setelah saya cek satu SQ-nya untuk plutonium untuk 6 kilo nggak beleduk ya Pak ya. Ternyata satu SQ-nya 8 kilo Pak. Wah beda 2 kilo. Ya, Signifikan kuantitinya 8 kilo. Nah itu ternyata sumber-sumber berita itu nggak bisa dipercaya langsung Pak ya. Terima kasih Pak Imran. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Fajar atas jawabannya dan atas koreksi dan masukan dari Pak Imron juga saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya penanggap yang lain mungkin ada yang mau memberikan komentar atau pertanyaan. Pak Agus Sunarto atau Pak Susanto. Boleh, saya Kang Silakan. Septian. Oh ya, silakan Pak Agus. Tapi saya tampil sebentar izin nih. Dari tadi suaranya agak putus-putus, jadi saya off kamera ya, off Iya Pak, videonya. silakan Pak. Izin. Nah ini agak jelas kalau begini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih dan selamat buat Kang Sukron, kemudian Teh Arisa, Mbak Kesi, dan Kang Fajar ya atas presentasinya yang sangat komprehensif dan ya bisa menjadi memberikan pencerahan buat kita semua atau reminder terhadap apa-apa yang pernah kita ketahui bersama. Yang pertama untuk Kang Sukron ya, tadi sebetulnya ini nuklir forensik sama potensi forensik nuklir di DPFK ya. Jadi ini concernnya adalah untuk bahan nuklir atau bahan radioaktif atau zat radioaktif yang out of regulatory control. Semua bahan nuklir maupun zat radioaktif sudah under regulatory control. Jadi sudah terdaftar lah, jadi sudah sah gitu lah. Nah, bila ada hal ditemukan misalnya yang out of regulatory control untuk bahan nuklir maupun zat radioaktif, nah sebenarnya kalau di kita di Safeguard ya Kang Sukron ya maupun yang lainnya kan sudah ada mekanisme GA ya, jadi nggak masalah ya langsung kita masuk lagi. Tapi ini tadi dari paparan Kang Sukron, berarti ini kalau ditemukannya di luar. Ya tentu tadinya saya ada ingin bertanya sih bagaimana mekanisme atau tugas siapa melakukan apa untuk instansi-instansi yang ada di Indonesia. Tapi Kang Sugeng sudah jelasin ya bahwa DVFK ini sebagai TSO saja ya Technical Support Organization. Jadi ada Polri, ada institusi yang lainnya seperti itu udah jelasin ya. Tapi kalau mau ditambahin lebih jelas monggo mawon ya. Kemudian, nah ini terkait dengan Pak Imron tadi, saya juga ingin menanyakan ini. Sebetulnya Nuclear Forensic Library atau database fingerprint atau tadi Kang Sukron nyebutnya adalah radiation signature ya.
dari bahan nuklir maupun zat radioaktif yang kita miliki. Ini sebenarnya sudah diawali sejak lama ya, sejak lama. Nah, mungkin saya ingin tahu perkembangan terkini seperti apa sih? Ini pertanyaan Pak Santo ya. Sudah sampai mana? Sudah semua kah? Atau ada yang belum? Nah, sekaligus mungkin menambahkan tadi yang Pak Imron sampaikan, memang ini kenapa nunjuk PIL Pak Imron? Nah, memang tahun berapa ya? Tahun awal-awal lah 95 atau 96 itu kita pernah sih kedatangan tamu kerjasama dengan ANSTO terkait dengan nuklir forensik nuklir forensik ya di Indonesia. Dan waktu itu Batan Pak Jarot, Pak Falconi saat itu kebetulan saya diminta memberikan presentasi dengan ANSO. Memang saya yang nunjuk Pak Imron PIL itu merupakan ibaratnya irisan ya, irisan antara nuklir forensik dengan nuklir safeguard. Tapi irisan di sini maksudnya adalah bukan mentah-mentah ya, data PIL tuh plek gitu loh dikasihkan, enggak begitu. Jadi justru dari PIL itu sebagai referensi untuk kita membuat nuclear forensic library. Ya, fingerprintnya seperti apa atau radiation signature-nya seperti apa untuk kategori-kategori. Enggak semuanya mungkin dari PIL, nanti kita resume ya, kita summary-kan bayang uranium diperkaya seperti apa, plutonium seperti apa, dan lain sebagainya bahan nuklir. Jadi itu, jadi sebenarnya bukan data ini yang diplek gitu loh. Nah ini sama ya sebetulnya hal ini nanti saya masuk ke yang berikutnya ya di tempatnya siapa Mbak Kesi nanti ya. Kemudian di slide kedua ya sebelum thank you tadi Kang Sukron ya. Itu ada potensi untuk laboratorium forensik DPFK ya. Nah, ini LTPK nih udah ditunjuk nih. Ditunjuk apa belum nih ya? Nah, terus penetapannya sudah ada belum Kang Sukron ya? Sebagai lab forensik nasional itu loh. Waktu itu sih waktu masa Batan memang IRM udah ditunjuk ya, sehingga sebetulnya kita sudah pernah merencanakan salah satu ruangan di IRM itu sebagai forensik nuklir ya. Kemudian ini juga mungkin untuk nanti melalui Pak Didik gitu ya. Nah, kalau yang begini memang potensi DPFK ini sangat tinggi terutama di Gedung 20 ya. Jadi selain untuk lab uji pra dan pasca iradiasi sebenarnya bisa dikembangkan atau melanjutkan yang sebelumnya jadi menjadi lab forensik nuklir nasional. Nah, untuk itu barangkali nih perlu nih penguatan terkait dengan pemeliharaan peralatan-peralatan yang existing yang sudah ada. Tadi disebutkan ada SEM, XRF, ada TGDTA, mungkin nanti ada XRD. Nah, ini perlu dipelihara agar bisa terus beroperasi, jangan sampai obsolete-nya tambah parah gitu ya. Ya, mungkin ini nanti kita diskusikan ke pimpinan, nanti kita usulkan sedemikian ya. Karena ini strategis sekali ya, daripada membuat lab baru, ini kan yang sudah ada tinggal dijaga. Nah, bila perlu mungkin ini usulnya adalah tambah tadi satu alat yang cukup bagus ya, ICPMS misalnya, ditambahkan di sana ya. Nah, taruh 132. Oke. Nah, kemudian itu sih yang komentar untuk Kang Sukron, mungkin nanti ada beberapa silahkan tanggapi ya. Kemudian untuk Teh Arisa maupun Mbak Kesi ya, tadi sudah disampaikan ini NPT ternyata sekarang yang dulunya menjadi background utama ya dilaksanakannya atau diimplementasikan sistem safeguard, ternyata dalam perkembangannya ini juga menjadi latar belakang penerapan nuclear security di Indonesia ya. Tadi disampaikan ada kalau yang safeguard itu kan CSA plus AP atau integrity safeguard. Kalau yang nuclear security ada physical protection, ada CVNM gitu seperti gitu ya. Nah, terkait dengan itu tadi disampaikan juga nuclear cyber security. Dalam rangka apa? Ini adalah menjaga bahan nuklir atau zat radioaktif bahkan fasilitasnya dari theft maupun sabotage, dari pencurian maupun sabotase yang ujung-ujungnya nanti ya tadi banyak ya, sudah dijelaskan. Nah, di slide nomor 6 tadi nyambung tuh dengan Kang Fajar ya, bagaimana simulasi kalau bom nuklir yang seperti dijatuhkan di Hiroshima jatuh di sini. Seperti itu dahsyatnya. Maka pada kesempatan ini saya mereminder, mengingatkan kembali ini sejalan dengan yang Pak Imron sampaikan. Jadi mari data-data safeguard ini jangan terlalu diobral keluar. Atau kita mengkeepnya harus lebih hati-hati lagi. Jadi semangat Pak Imron sebetulnya itu. Nah, ini saya juga himbau di situ ya. Jadi kemudian data fasilitas juga demikian ya. Fasilitas itu yang terutama vital area gitu kan.
Nah, itu juga harus dijaga. Kemudian kalau data nuclear security seperti ADD, nah, ini saya dengar bener nggak sih itu direview oleh pihak luar? Nah, ini perlu dievaluasi juga, dikaji ya. Jangan sampai karena ini kan ancaman dasar desain atau desain basis threat. Itu betul-betul harus di-keep kerahasiaannya ya, gitu. Nah, terutama juga data-data terkait dengan sistem physical protection, letak-letak kamera dan lain sebagainya. Nah, ini reminder untuk kita semua agar menjaga hal tersebut lebih 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 ketat lagi dalam rangka menghindari tadi ya. Ya cybernya aja sudah dijaga, apalagi ini yang konkret sudah ada gitu ya. Nah, ini bagaimana kita evaluasi juga nih, kita nilai awan BRIN seperti apa nih, atau kita sering share file ya ke pihak luar. Nah, ini juga menjadi reminder. Nah, pertanyaan untuk Neng Arisa atau Kesi, setelah mengikuti pelatihan ITC ini, ya kita kan mengimplementasikan sistem safeguard khususnya atau nuclear security ini sudah cukup lama ya. Ada nggak sih hal-hal yang perlu kita tingkatkan atau perbaiki ya menurut Mbak Kesi maupun Teh Arisa setelah mengikuti pelatihan tersebut. Ya terakhir untuk Kang Fajar ya, tadi judulnya ITC RTC ya, Regional Training Course untuk SSAC ya. SSAC ini bahasa populernya dulu ini dijadikan judul perka ya. Dulu perkanya ya Pak Imron ya. SPPBN, Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir. Kalau nggak salah ini tahun 2005 ya per kabupaten. Dulu jadi judul perka, tapi berikutnya diperbaiki, direvisi menjadi perka sistem safeguard ya. Nah, saya ingin ke Kang Fajar di slide nomor 7 ya. Di situ ada tadi digambarkan gambar yang memuat lingkup mana yang masuk Comprehensive Safeguard Agreement, mana yang masuk Additional Protocol. Ya. Di situ ada tadi ya conversion, ada partial, ada full. Nah, mungkin jelasin lagi tadi apa tuh bedanya? Kenapa di situ ada partial and full? Terus bagaimana dengan waste storage? Kenapa dimasukkan ke CSA? Bukannya itu protokol tambahan? Atau itu ada perkembangan baru? Seingat saya kalau dulu tuh masuknya di protokol tambahan, jadi belum masuk Comprehensive Safeguard Agreement. Kalau waste storage, nah, seperti apa? Mungkin ada perkembangan baru sehingga itu dimasukkan ke CSA. Atau sama seperti conversion tadi, ada partially, ada full gitu ya, seperti gitu ya. Ya mungkin itu dan slide penutup. Slide penutup ya ini nggak harus dijawab sekarang sih. Itu dari safety, security, and safeguard. Kalau ketiganya tuh irisannya apa ya Kang Fajar ya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas paparannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus atas komentar dan juga pertanyaannya. Mungkin kita minta tanggapan dulu mungkin dari Pak Sukron ya. Tadi Pak Agus ada pertanyaan terkait masih nyambung sama Pak Imron ya, yang Nuclear Forensic Library sama terkait penetapan ini ya lab forensik nasional itu apakah sudah ditetapkan apa gimana gitu ya. Ya, silakan Pak Sukron. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak Agus. Ini luar biasa sekali ini tanggapan dan pertanyaannya sangat penting memang ya. Terutama tadi poin pentingnya adalah menjaga gimana fasilitas kita agar bisa establish jadi National Nuclear Forensic Lab itu tadi ya. Nah, terkait dengan ini apa perkembangan National Nuclear Forensic Library atau NNFL itu library-nya. Kalau yang dulu itu mungkin ini yang saya tahu dari perkembangan yang dulu ya sebelum saya masuk ke dalam kegiatan ini itu adalah fokusnya adalah gimana mentranslate requirement dari IAEA ke dalam library yang kita punya gitu. Jadi apa saja alat yang harus digunakan untuk menganalisis bahannya, terus kemudian bagaimana kategorisasi bahannya dan lain sebagainya. Terus kemudian di tahun 2000 mungkin 2019 ke sini itu kan library-nya sebenarnya sudah jadi ya. Ada timnya ini sempat disebut nih sama Pak Santo dan Mbak Tiwi dan kawan-kawan itu library-nya itu sudah bagus sudah jadi. Nah, cuma waktu itu masih dalam bentuk Excel atau belum terhubung gitu ya ke intranet atau jaringan yang bisa diakses dari komputer gitu ya. Nah, untuk yang tahun ini itu tim nuklir forensik ini berkaitan sama pertanyaan Budila itu sekarang dipimpin oleh PRTRN sama PRTBNLR dengan dananya dari IAEA dari tahun 2023 sampai 2006 pendanaan CRP-nya. Nah, itu fokusnya adalah membuat gimana library ini tuh ada di intranet atau sistem netnya BRIN gitu. Ini dibantu sama pusat riset komputasi kalau nggak salah atau pusat riset komputer gitu ya. Pokoknya pusat riset komputer-komputer gitu namanya saya nanti bisa cek SK-nya lagi. Nah, terus kemudian kalau dari segi infrastruktur itu kita mau pindahkan dari yang Excel tadi ke dalam web berbasis web. Tapi webnya web tertutup hanya bisa diakses dari jaringan BRIN dan dengan proteksi password dan lain sebagainya.
Nah, terus kalau dari segi tadi kecukupan datanya itu untuk yang di IEBE itu eh, baru natural sama depleted saja yang jadi fokusnya. Untuk yang enrich itu masih sebagian kecil yang sudah didata. Tapi kalau dari segi analisisnya itu sudah hampir lengkap sih semuanya ya. Nah, terus untuk yang pertanyaan yang penting ini, untuk yang ketiga, sebenarnya hubungannya kenapa saya tadi di akhir menjelaskan tentang insert mission atau misi dari IAEA. Jadi misi dari IAEA itu mewajibkan sebenarnya Bapeten dan stakeholder nasional lainnya untuk menunjuk satu lab yang akan menangani forensik nuklir. Jadi harus ada tuh dokumen resminya. Nah, karena itu wajib dan akan dinilai di bulan Oktober, kemungkinan karena tidak ada lab forensik lain yang ada, jadi insya Allah kalau semuanya lancar, itu Bapeten kemungkinan akan menunjuk kita nih DPFK sebagai lab forensik nasional. Dan akan dibuat dokumen resminya oleh Bapeten nanti, saya nggak tahu seperti apa bentuknya, apakah perka atau apa. Yang pasti menunjuk lab di DPFK ini sebagai lab forensik nasional atau lab yang akan dijadikan sebagai lab untuk analisis forensik nuklir jika ada kejadian terkait MORC tadi gitu. Dan Bapeten juga kemungkinan di pertengahan tahun ini itu akan menyusun tadi yang saya bilang National Nuclear Response Plan untuk MORC, dan nanti untuk apa namanya jalur koordinasinya itu, nah itu akan melibatkan itu tadi, maksudnya nanti apa BRIN, Laboratorium Forensik BRIN itu akan ditaruh sebagai poin untuk koordinasi jika ada MORC tadi gitu. Mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukron atas jawabannya. Selanjutnya Bu Kesi atau Bu Arisya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Agus tadi terkait nuclear cyber security ya, implementasi yang perlu diperbaiki kalau saya catat pertanyaannya. Silakan Bu Arisya atau Kesi. Izin menjawab Mas Septian. Kalau untuk nuklir cyber security, saya kurang tahu ya pengimplementasian di fasilitas kita itu seperti apa. Apakah kita punya tim cyber security itu? Nah, saya kurang tahu sih. Soalnya saya lebih ke safeguardnya gitu, dan kalau cyber security masuknya lebih ke security. Tapi sebenarnya cyber security dan safeguard ini saling beririsan gitu. Kemudian selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Pak Agus yang mengenai apa yang perlu ditingkatkan dari pengimplementasian safeguard setelah mengikuti training ya Pak, kalau nggak salah ya. Saya coba menjawab ya. Kemarin pada saat training itu kami mendapat latihan atau exercise mengenai studi kasus. Jadi kami diberi sebuah kasus di mana suatu negara itu akan bergabung dengan IAEA, kemudian mereka akan apa namanya menandatangani safeguard agreement gitu bersama IAEA. Dicontohkan begitu. Nah, di studi kasus tersebut kita diminta untuk menganalisa jadi apa saja yang kita butuhkan untuk persiapan apa namanya ketika kita memiliki fasilitas nuklir seperti itu. Jadi kayak infrastrukturnya apa saja yang perlu dipersiapkan, terus agreement-agreement apa yang perlu kita apa namanya yang harus kita tanda tangani seperti itu. Nah, dari studi kasus tersebut bisa kita adopsi di pelatihan yang rutin kita apa namanya kita lakukan. Salah satunya itu ada pelatihan untuk mendapatkan SIB atau kualifikasi sebagai petugas inventory bahan nuklir seperti itu, Pak. Mungkin bisa kita adopsi gitu. Jadi nanti di saat pelatihan SIB itu nanti kita diberikan studi kasus yang mirip seperti itu. Jadi kita bisa mengidentifikasi apa saja yang kita butuhkan atau apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita memiliki suatu fasilitas nuklir gitu. Seperti itu, Pak, dari saya. Baik, terima kasih Bu Kesi. Jadi implementasinya nanti saat pelatihan ya, diklat SIB mungkin ya, atau penyegaran mungkin ya. Lalu Saya selanjutnya izin Pak. menambahkan boleh, Oh Mas iya boleh, Septian? Mbak Risa silakan. Iya, Pak Agus, gini, pada saat kita berkunjung ke beberapa fasilitas di Korea itu seperti KRI, KHNP, maupun Hanbit, kita tuh sebelum memasuki fasilitas itu pastinya kamera tuh ditutup gitu sama stiker itu.
Nah, saya tuh sebenarnya mempertanyakan gitu ini mungkin ada kaitannya sama proteksi fisik di DPFK khususnya gitu. Mengapa setiap tamu ataupun personel yang masuk ke dalam fasilitas nuklir di kita tuh mereka tuh tidak diberi stiker gitu untuk handphonenya. Jadi mereka tuh leluasa eh, untuk memfoto eh, fasilitas-fasilitas ada di kita gitu kan itu kan cukup konfidensial gitu ya. Itu sih masukan dari saya mungkin untuk kedepannya kita juga bisa mengadopsi itu gitu untuk setiap tamu yang masuk ke fasilitas kita tuh eh, kamera handphonenya ditutup gitu gitu Pak untuk improvement di DPFK dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Arisha ya. Mungkin bisa jadi pertimbangan ya, masukan dari Bu Arisha saya kira cukup bagus juga. Selanjutnya Pak Fajar mungkin bisa menanggapi dari Pak Agus tadi, komentar atau bertanya terkait CSA ya, dari berhubungan sama CSA. Pak Fajar silakan Pak. Masih mute Pak. Belum dipencet sih Pak tadi Pak. Oh, oke baik. Baik, Ya, silakan tadi Pak. terima kasih tanggapannya Pak Agus. Memang secara ya saya juga mempertanyakan Pak ya itu yang bagan tadi ya ada setengahnya dikonversi ini. Kenapa itu hanya setengah, ada full, ada parsial gitu ya? Nah, itu juga menjadi pertanyaan di sana. Tapi izin share sedikit ya kalau ini mudah-mudahan menjawab nih. Kalau tidak menjawab nanti eh, dibantu jawab ya. Nah, baik. Nah, ini lengkapnya ya, lengkapnya. Starting point of safeguard. Nah, di sini juga kita menanggapi Pak Agus ya, ada setengah di bagian konversi yang dia parsial ke sini full, di sini parsial. Nah, ini sebenarnya terkait proses ya, sepertinya ya. Jadi, misal di hasil dari processing eh, di tambang tadi menghasilkan produk uranium ore concentrate ya, atau di sini biasanya yellow cake ya. Nah, ini yellow cake ini dikategorikan sebagai pre 34C material. Jadi sebelum material yang impuritasnya belum masuk ke untuk dilakukan konversi. Maka di situ eh, safeguard sudah bisa dilakukan gitu ya kalau ditulisan di sini ya. Nah, misal negaranya nggak punya negara tersebut nggak punya tambang, kemudian mengimpor yellow cake. Nah, untuk dilakukan eh, konversi di negaranya gitu ya. Jadi yellow cake-nya impor gitu ya. Nah, itu kalau berdasarkan di sini dia masuk sebagai nanti catatan pembukuan pada saat sudah di awal masuk konversi ya. Jadi mungkin pada saat awal proses yellow cake kan ada crushing, ada dilution dan sebagainya, mungkin masih dari awal yellow cake-nya nggak masuk gitu ya. Tapi di tengah-tengah nanti dia proses menuju masuk ke pembukuan karena nanti akhir konversi nanti jadi UO2 gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Baik. Lalu kalau terkait dengan irisan ya, irisan dari 3S ini, kalau saya menanggapi secara simpelnya, misal ini Pak atau Bapak Ibu sekalian, kita di Gedung 65 punya gudang bahan nuklir ya. Gudang bahan nuklir ini di sana tentu pasti gudang bahan nuklir ya namanya. Catatan pembukuannya masuk, di sana ada safeguard-nya. Nah, kemudian di gudang juga karena ada aspek keselamatan terkait mungkin kritikalitas dan sebagainya, di situ juga ada aspek radiasi juga tinggi ya yang di dalam situ. Nah, itu berarti ada irisan antara safeguard dan safety gitu ya. Dan yang lebih menariknya lagi, kalau kita mau masuk ke gudang uranium, nah kita di situ ada proteksi berlapis ya. Mulai dari gudang yang ada di paling dalam gitu ya, terus ada kunci dan fingerprint. Nah, itu bentuk aspek dari irisan security-nya gitu ya. Nah, itu mungkin simpelnya gitu ya. Mungkin. Baik, terima kasih. Ya, baik Fajar. Terima kasih Pak Fajar jawabannya. Eh, Selanjutnya kita ke penanggap selanjutnya, tapi selanjutnya Pak Santo ya. Tapi sepertinya Pak Santo udah lumayan banyak ya pertanyaannya di kolom chat ya. Beberapa sudah dijawab juga.
Atau Pak Santo mau ini Ya, Pak? satu aja nih, Sep ya. Oh Satu ya aja boleh yang Pak. Fajar ya, yang Fajar barusan ya. Hmm. Singkat aja ya, Mas Fajar ya. Terkait penanganan bahan nuklir ya antara pengurus Sipka dan pengamanannya, ini kan sangat erat dan ada irisannya. Apakah bisa dilihat bagaimana penanganan bahan nuklir yang menyangkut dua keperluan, misalkan pengiriman ya, pengiriman dari beda MPA yang beda kota itu bisa ini bisa di perbedaannya mereka melakukan saat diklat itu dan kita saat melakukan diklat itu bagaimana? Mungkin perbedaan itu menjadi gitu, menjadi kita lebih waspada gitu, Mas Fajar ya. Ya, singkat itu saja kan di diklat diajarkan itu ya. Mungkin bisa disampaikan ke kita sebagai pengurus ataupun pengawas safeguard. Kalau yang lain tadi saya udah dicat di situ ya. Terima kasih Mas Fajar. Mangga. Ya, enggak Pak. Pak Fajar silakan Pak. Ya, baik. Eh, ya, memang ini tantangan bagi kita ya. Eh, pada saat diklat kan memang kita teoretikal yang paling baik seperti itu ya. Dan kita memang menuju harusnya yang paling bagus gitu. Misal tadi Pak Santo sudah menyontohkan tentang transfer bahan nuklir ya. Nah, misalkan kan kalau kita transfer bahan nuklirnya ke luar gitu ya, di sini ke Jogja, di situ kan ada proteksi fisik dari pengamanan yang ikut serta. Nah, misalkan sekarang kita nggak keluar ya, nggak keluar kota gitu ya, cuman transfer dari sama-sama LTPK misalnya dari gedung 5 ke gedung 20. Nah, itu peran pengamanan ini harusnya sih bisa minimal kalau tanda ini mengetahui ya minimal gitu ya. Nah, sementara kan sekarang pengamanan ini yang organik kan justru tidak ada di instalasi ya. Nah, itu yang jadi tantangan Pak Santo mungkin ya. Jadi memang baiknya sih saat kita melakukan transfer minimal pengamanan mengetahui ini ada bahan nuklir yang keluar dari yang sudah diproteksi sedemikian rupa gitu ya. Kan kalau dulu zaman saya baru 1 tahun di sini selalu ditanyakan kalau kita keluar sama koordinator subkoor pengamanannya, kamu bawa barang apa? Atau malah pengamanan yang organik itu selalu menanyakan. Cuman yang sekarang kan eh, kita campur ya yang organik dengan yang tidak organik. Jadi tantangannya itu sih Pak. Mungkin kita bisa apa ya bisa kita bisa sosialisasikan budaya safeguard-nya gitu ya, budaya 3S-nya atau malah gitu ya, biar lengkap kepada para eh, personil yang menjaga ya, personil security terutama yang tidak organik gitu ya. Itu mungkin Pak Santo tanggapannya. Mudah-mudahan nyambung Pak. Ya, Iya, baik. iya sedikit ya. Ya, harapan kami juga antara pengamanan dan pengurus safeguard ke depan sama-sama mendukung agar tidak terjadi temuan-temuan yang mestinya tidak perlu ada ya. Jadi tetap dokumen safeguard kita aman, dokumen safeguard tetap tidak menyebar kemana-mana dan semua personel pengamanan dan safeguard kerjasama itu saja ke depan. Jadi satu misi ya. Gitu aja, Mas Septian. Silakan. Ya, terima kasih Sip. Pak Santo atas masukannya. Semoga bisa jadi masukan ya untuk ya bisa satu misi kata Pak Santo ya. Oke, selanjutnya masih ada penanggap nih. Kalau undangan tuh ada 3 lagi penanggap dari ini teman-teman saya yang ikut SIB apa pengurus IBN kemarin nih, Bu Amelia, Pak Alzero dan Pak Nofriadi. Apakah mau ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Ya boleh Pak Septian, saya izin bertanya kepada Pak Sukron terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Nofri. Mungkin selaras dengan pertanyaan Pak Zero, mungkin saya gabung aja ya. Tadi Pak Zero, kalau nggak salah saya tanya di kolom chat terkait riset yang bisa dikembangkan terkait forensik. Kemudian Pak Sukron menjawab bahwa sudah diambil alih oleh PRT BNLR bekerjasama dengan PRTRN di dalam CRP gitu ya Pak Sukron ya. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah DPFK juga bisa menjadi bagian dari CRP tersebut? Maksudnya, apakah di dalam CRP yang PRT BNLR itu, kan biasanya di CRP itu hanya terbatas ya anggotanya, kalau nggak salah di form CRP proposal itu hanya ada 4. Yang pertama itu namanya
CSI, kemudian ada main CSI, kemudian Mas 1 sama Mas 2. Jadi CSI itu Chief Scientific Investigator. Scientific Investigator sama Secondary CSI. Kemudian Mhm. Mas itu ada Main Additional Staff. Nah, di situ ada DPFK-nya kan tadi Pak Sukron juga menyebutkan bahwa di lab DPFK kita yang di IRM Gedung 20 itu sudah memiliki alat-alat seperti gamma, tadi saya lihat terus ada alpha, SEM yang sudah dilapisi oleh apa tadi oleh Shielding. PB shielding gitu ya. Nah, di sini apakah DPFK juga berturut di dalam CRP tersebut atau tidak? Kemudian apa juga yang membedakan kita dengan lab yang ada di 71 kan atau lab DPL yang lainnya yang tadi Pak Sugeng bilang, wah kita kekurangan ICP-MS. Sedangkan seperti lab DPL mereka punya ICP-MS, mereka juga punya gamma, kemudian mereka juga punya yang lain gitu ya. Nah, mereka juga bisa dong jadi lab forensik. Nah, itu eh, poin pentingnya di mana sih untuk mengajukan lab forensik seperti itu untuk Pak Sukron. Kemudian Siap, siap. pertanyaan yang kedua untuk Pak Fajar atau Bu Arisa atau Bu Kesi bisa dijawab salah satu dari Bapak Ibu bertiga. Yang tadi yang kalau kita kan terkait tadi Pak Fajar ada RTC yang untuk Asia gitu ya sama Bu Kesi Bu Arisa yang di Korea. Kemudian ada terkait bahan nuklir. Nah, bahan nuklir itu kan juga ada tempatnya Pak Topan terkait tadi sampaikan Pak Agus jangan sampai kita mengeluarkan data-data keluar. Nah, data-data kayak krusial atau esensial atau yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini mereka juga melakukan riset terkait safeguard. Nah, apa yang membedakan antara safeguard risetnya sama safeguard yang ada di DPFK? Apakah juga ada kerjasama atau kita tuh jalan sendiri-sendiri gitu? Mungkin Pak Fajar, Bu Kesi, atau Bu Arisa. Seperti itu Pak Septian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nofri atas pertanyaannya. Mungkin mulai dari Pak Sukron ya Pak. Oke, siap. Ini soal riset ya. Jadi soal riset itu memang CRP itu namanya untuk yang CSI-nya Teh Erlina dari PRT BNLR, terus secondary CSI-nya itu Pak Arif Sasongko dari PRTRN. Untuk tambahannya itu kalau nggak salah ada 3, dan yang dari DPFK tadinya ada Mbak Pertiwi ya, yang masuk ke dalam proposal CRP yang diterima IAEA. Nah, tapi selain itu dari PRT RN sama PRT BNL itu buat SK tim internal gitu Pak. Jadi kita nggak masuk di dalam di CRP, tapi ada SK tim internal untuk menangani riset forensik nuklir ini, dan itu ada beberapa nama dari DPK itu ada saya, ada Nizar, ada Risa juga kalau nggak salah baru dimasukin, terus ada beberapa lagi dari DPK saya lupa, dan itu kami memang ikut dalam riset itu. Jadi riset ada 3 bagian. Yang pertama itu untuk yang NNFL-nya melengkapi data NNFL tadi, yang kedua itu memindahkan ya dari Excel ke web based NNFL tadi, terus yang ketiga itu adalah pengembangan metode radiokronometri tadi atau pengukuran umur uranium gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk misalnya mau ikut itu mungkin bisa langsung menghubungi TR Lina gitu ya, atau PRT BNLR, atau mungkin sebelumnya izin dulu ya ke Pak Direktur dan ke manajer atau kepala timnya di DPFK baru menghubungi ke sana. Saya rasa masih ada beberapa ini ya, mungkin ada beberapa apa namanya judul atau kegiatan di situ. Dan kalau misalnya dari yang saya lihat sih di antaranya kita kan belum punya isi PMS nih. Nah, tapi kita butuh untuk analisis uranium 236. Gimana caranya kita bisa analisis uranium 236 pakai spektrometri gamma atau alfa? Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu judul. Terus kemudian terkait tadi perbedaannya apa sih bedanya lab di kita sama lab di DPL? Nah, jadi uniknya kalau dalam forensik nuklir ini ada namanya chain of custody, atau gimana si bahan itu kan bahan bukti ya, bahan bukti yang rata-ratanya sama kasus apa tindak pidana atau tindak kejahatan. Nah, itu perlu ada chain of custody. Jadi kerahasiaan si bahan ini siapa yang megang, terus kemudian kalau gimana kalau misalnya lab yang menangani forensik nuklir ini ada di satu gedung atau ada di bawah satu manajemen, itu lebih gampang daripada alatnya misalnya isi PNS-nya ada di Lampung, kemudian gamma speknya ada di Jakarta, itu kan pisah-pisah. Nah, lebih bagus kalau misalnya ada di satu tempat, alatnya ada semua, chain of custody-nya bisa terjaga dari barang bukti, itu lebih bagus gitu. Terus mungkin yang lainnya juga kalau misalnya orang punya isi PNS tapi nggak tahu gimana menganalisis hasil pembacaan, itu juga kan nggak bisa ya mentranslate ini maksudnya apa sih kok ada muncul uranium 236 tadi tapi ada 235 ada 238 juga. Nah, ini apa sih arti arti dari analisis ini, karena hasil dari setiap analisis alat itu disambungkan, misalnya dia ada uranium 236 tapi gamanya uranium murni, oh berarti dia sudah diradiasi kemudian di reprocessing gitu, karena seharusnya kalau ada 236 ada produk fisi lainnya gitu. Mungkin salah satu contoh kecilnya. Ya, terima kasih atas pertanyaan.
Ya, terima kasih jawabannya Pak Supran. Eh, Lanjut untuk pertanyaan kedua, bisa Pak Fajar, Bu Kesi, atau Bu Arisya yang mau menjawab, silakan. Baik, coba dijawab saya dulu ya. Nanti Bu Ya, ya, Kesi, Bu silakan Pak. Arisa mungkin membuat menginspirasi nanti ya. Tadi pertanyaannya kan terkait riset safeguard ya. Apakah berjalan sendiri atau barengan atau jadi sepemahaman saya gitu ya, riset terkait safeguard tuh bukan berarti riset memakai data-data safeguard yang ada gitu ya di fasilitas gitu ya. Misal ini saya punya data ini begini kemudian dirisetkan gitu ya. Nah, rata-rata tuh eh, yang saya tahu pengetahuan saya. Jadi risetnya misalkan tentang pengukuran gitu ya, spektrogama atau misal XRF dan sebagainya, yang bisa diaplikasikan untuk safeguard, misalkan jadinya bisa meng- meningkatkan lah, meningkatkan pengukuran kita di fasilitas gitu. Itu misalkan kalau contoh-contoh contoh paling dekatnya itu ya riset tentang forensik misalnya itu ya. Nah, itu kan ada data-data nanti eh, apa tuh tentang bahan nuklir itu ya. Nah, itu bisa memperkuat safeguard-nya juga gitu ya. Nah, itu sih ya paling. Ya, makasih Fajar. Pak Fajar, ada tambahan dari Bu Kesi atau Bu Arisya? Dari saya tidak, Pak Septian. Ya, baik. Oke, berarti cukup ya Bapak Ibu. Eh, untuk pertanyaan dari Pak Nofri sudah terjawab. Selanjutnya saya udah cek beberapa di kolom chat, kebanyakan sudah dijawab ya Bapak Ibu ya. Apa ada yang terlewat mungkin? Saya kira sudah ya, sudah semua terjawab ya. Mungkin nanti Notulen bisa masukkan ke Notulis bisa memasukkan ke Notulen ya ini apa jawaban-jawaban yang di chat ini. Karena berhubung waktunya juga sudah habis ya Bapak Ibu, saya kira bisa dicukupkan ya sesi diskusinya. Terima kasih Bapak Ibu para peserta sudah berpartisipasi aktif ya. Pertanyaannya banyak sekali. Saya sebenarnya ada pertanyaan tapi jadi gak kebagian ya. Nanti saya ngobrol aja deh sama Sukron deh. Saya ada pertanyaan. Tanya pribadi bisa, Pak. Nanti ke ruangan aja deh. Oke. Ya jadi demikian Bapak Ibu mungkin rangkaian acara kita hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pemaparan dan juga para penanggap dan Bapak Ibu yang sudah bertanya sangat aktif sekali. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Eh, Semoga acara yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat ilmunya bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Andrew. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Septian. Alhamdulillah kita telah di sesi akhir acara Nuvation pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di acara Nuvation hari ini. Terima kasih juga buat pemateri yang menayangkan hasil trainingnya dengan sangat bagus dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Harapan kita semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk organisasi BRIN ke depannya. Amin. Rabbal alamin. Dan saya pribadi dan juga mewakili teman-teman yang bertugas pada hari ini meminta maaf ketika kalau ada salah kata maupun perbuatan. eh, untuk selanjutnya terakhir kita dokumentasi dulu. Mohon teman-teman semuanya untuk open cam. Nah, cuma saya nggak tahu ini caranya screenshot gimana ya. Udah lama nggak pakai. Nggak tahu. Atau ada yang Minta bisa Pak. bantu screenshot, Mas? Mas Septian. Tahu Klik Windows print screen, Mas. Windows print screen. Soalnya kayaknya Bentar. screenshotku error ini, Mbak. Ya coba sama Windows. saya aja Mas, boleh? Mas Oke, siap. Andrew. Terima kasih, Mas. Ya, Nah, ya, ntar saya apa dulu. Biar ngeliat layar full gimana sih nih? Ini laptopnya MacBook ya. Laptopnya laptop BRIN. Nah, Oh, kirain MacBook. atau Kalau Mas MacBook Mas bingung. ini, Mas Septian aja yang Oh ya apa? siap. Baik, Siap. ada Yang- dua slide ya Bapak Ibu ya. Untuk Oke. yang slide pertama, 1, 2, 3.
Nah, berhasil nggak? Sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, Oke, sudah. siap. Terima kasih Mas Septian bantuannya. Oke, kalau begitu kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pikiran dan Alhamdulillah. masukannya. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di acara Waalaikumsalam. Nutrition.